Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi metode kuantitatif tentang analisis pengaruh strategi promosi dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan di Shopee. Jadi di sini kami akan mempraktekkan menggunakan SPSS. Di sini pertama kita buka SPSS dan di sini sudah ada SPSS sehingga kita ke variable view. Untuk variable view-nya di name itu kita isi X1 sampai dengan Y, yaitu pernyataan-pernyataan yang ada di kuesioner. Kemudian untuk desimalnya di sini diganti nol semua. Dan untuk measure-nya diganti ke scale. Kemudian karena semua di sini weight, desimal, dan measure-nya sudah terisi, kemudian kita ke data view. Untuk data view di sini sudah ada sesuai dari variable view tadi. Dan untuk data-datanya di sini kami ada dari Excel. Jadi data di Excel tinggal di copy paste dari X1 sampai dengan total Y. Dan total keseluruhannya ada 100 responden. Setelah semua datanya sudah, pertama saya akan mencari uji validitas variabel X1, X2, dan juga Y. Pertama, pertama kita ke analyze, kemudian kita ke correlate, terus bivariate. Di sini untuk semua variabel kita pindahkan ke sisi kanan. Setelah semua data yang di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian kita pencet OK. Nah, di sini untuk pertama itu uji validitas dari ketiga variabel yaitu X1, X2, dan Y. Untuk ketentuannya sendiri, dari tabel ini dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Jadi ini R hitungnya. Dan untuk R tabel di sini sebesar 0,195. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator pada R hitung sudah dikatakan valid. Karena di sini total X1, total X2, ya ini semua itu di atas 0,195 dan totalnya sendiri juga sama di atas 0,195. Maka dari data validitas tiga variabel tersebut dikatakan sudah reliable atau sudah valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas sendiri, kita ke analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis, dan di sini kita uji ke 15 variabel atau pertanyaan di sini, tapi tidak menyertakan dengan total. Jadi hanya X1-nya saja. Setelah semua data ini dipindahkan ke kanan, kemudian kita klik OK.
Untuk hasil uji validitasnya sendiri, reliabilitasnya sendiri, di sini berdasarkan hasil tabel tersebut dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alfanya lebih besar dari 0,60. Maka hasil uji reliabilitas variabel independen promosi X1 dan kualitas layanan X2 variabel dependen kepuasan pelanggan Y menunjukkan bahwa data yang diperoleh bersifat reliable karena nilai Cronbach alpha yakni 0,940. Selanjutnya adalah uji statistika deskriptif. Kita kembali lagi ke layar utama. Sebelumnya untuk mengerjakan uji statistika deskriptif, ini untuk komponennya kita hapus, kita sisakan totalnya saja. Jadi ini X1 sampai X1,5 ini kita delete, X2 juga sama, dan juga variabel Y. Jadi di sini hanya tersisa total. Dan kemudian kita kembali ke variabel view, dan di sini untuk ini kita ganti saja X1, X2, dan juga Y. Dan untuk labelnya di sini kita isi sesuai dengan materi, yaitu promosi, X2-nya kualitas, layanan, dan variabel Y-nya kuasaan pelanggan. Setelah semua data sudah diisi seperti ini, kemudian kita ke data view. Kemudian kita ke analyze, kemudian deskriptif statistik, deskriptif. Di sini untuk variabelnya kita masukkan X1, X2, dan juga Y. Kemudian kita klik OK. Dan ini untuk hasilnya. Pada tabel di sini terlihat nilai minimum promosi 14, maksimumnya 25, minnya 19,77, dan standar deviasinya 3,015. Untuk kualitas layanan, nilai minimumnya 15, maksimum 25, minnya 19,78, dan standar deviasinya 2,942. Dan untuk kepuasan pelanggan, nilai minimumnya 14, maksimumnya 25, minnya 19,50, dan standar deviasinya 3,177. Kemudian kita akan menguji asumsi klasik. Kita kembali lagi ke layar utama. Untuk menguji asumsi klasik tersendiri, kita masuk ke Analyze, Regression, Linear. Ini untuk promosi, yaitu variabel X1 dan X2, itu masuk ke independen. Dan untuk variabel kepuasan pelanggannya itu masuk ke dependen. Dan di sini untuk statistik, kita rubah di bagian regression coefficient itu ke collinearity diagnosis. Kemudian kita continue untuk plots-nya. Ziprit ke X, Sresit ke Y. Kemudian kita centang standar residual plotnya itu histogram sama normal probability plots. Kemudian kita continue. Untuk save-nya, di sini kita residual, kita klik under standard design, kemudian kita continue, dan kita OK. Ya, berdasarkan hasil eh, perhitungan uji normalitas di atas, kita bisa lihat bahwa bentuk kurva tidak menggunung. Maka dapat dikatakan bahwa tabel uji normalitas tidak berdistribusi normal. Untuk selanjutnya,
graf grafik plot pada gambar yang tertera di layar bahwa pola distribusi mendekati normal. Akan tetapi jika kesimpulan normal tidaknya dapat dilihat dari grafik plot, jika distribusi data residual normal, maka garis yang akan menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti diagonal. Kita kembali lagi ke data ini. Kemudian kita klik Analyze, Non-Parametric Text, Legacy Dialogs, dan satu sampel KS. Dan di sini untuk unstandardized residualnya kita pindahkan ke kanan, kemudian kita ini untuk hasilnya biar valid, jadi kita ubah ke accept, kemudian continue, baru kita oke. Okay. Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel yang ada di layar, menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan hasil ekstak yang memiliki tingkat signifikan sebesar 0,018 yang berada di atas 0,05. Dan Untuk hasil uji multikoliniaritas, berdasarkan tabel yang tertera di layar, menunjukkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas antara variabel independen karena menunjukkan nilai PIF 6,602 kurang dari 10. Dengan demikian, dalam model ini tidak ada masalah multikoliniaritas. Untuk hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas karena sebaran data tidak membentuk garis tertentu, tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik em, di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. kemudian kita akan mencari hasil analisis regresi linear berganda. Kita ke Analyze, ke Regression, Linear. Kemudian ini kita cari dulu pengaruh dari variabel promosi X1 terhadap kepuasan pelanggan Y. Jadi yang kualitas layanan X2 kita letakkan di sebelah kiri. Dan ini untuk statistiknya kita hilangkan. Untuk plots-nya juga. Dan untuk di save, ini juga kita hilangkan. Kemudian kita oke. Okay. Em, Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel promosi X1 dan kualitas layanan X2 terhadap kepuasan pelanggan Y. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh sebagai berikut. Hasil regresi X1 terhadap Y, jika nilai T hitungan lebih besar dari T tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh. Berdasarkan hasil penghitungan di atas, nilai T promosi adalah 24,800, di mana itu lebih besar dari T tabel 1,66023 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000, maka dinyatakan terdapat pengaruh. Selanjutnya kita akan menguji X2 kualitas layanan terhadap Y. Dengan cara kita ke regression, linear. Di sini untuk promosinya kita letakkan di kiri dan untuk kualitas layanan kita pindahkan ke independen. Kemudian kita oke. Okay. Berdasarkan perhitungan
nilai regresi X2 terhadap Y jika nilai T hitungan lebih besar dari T tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh. Berdasarkan tabel di atas, T kualitas layanan adalah 20,860, di mana itu lebih besar dari T tabel 1,66023 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00. Maka dinyatakan terdapat pengaruh. Dan untuk yang terakhir, kita akan menguji, kita akan analyze, regression, kemudian linear. Di sini kita akan menguji variabel X1 dan X2 terhadap Y. Kemudian kita oke. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh. Pada hasil perhitungan tersebut, nilai F pada kedua variabel, kualitas layanan dan promosi, terdapat kepuasan pelanggan adalah 348,115 lebih besar dari F tabel, yaitu 2,70, dan nilai signifikannya adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka dinyatakan terdapat pengaruh kualitas layanan dan promosi terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya kita akan menguji hasil uji koefisien dan korelasi. Pertama kita ke analyze, kemudian kita ke regression, linear, dan di sini sama seperti ini hanya dibedakan di bagian statistik. Ini R square change-nya kita checklist, kemudian kita continue, kita oke. Okay. Ya, berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka hasil uji koefisien korelasi R terlihat bahwa, sorry, kita ulang. Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi R, terlihat bahwa besarnya pengaruh variabel promosi dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan, yaitu sebesar 0,937 atau sebesar 93,7%. Berdasarkan angka R square adalah 0,878 atau sebesar 87,8%. Angka tersebut digunakan untuk melihat bagaimana promosi dan kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di Shopee. Angka tersebut menunjukkan keeratan atau keterikatan antar variabel. Dalam kasus ini, kepuasan pelanggan sangat erat kaitannya dengan promosi dan kualitas layanan. Hal ini terlihat dalam strategi Shopee yang sering melakukan promosi dan diskon, flash sale, gratis ongkir, dan kampanye tematik sehingga membuat pelanggan tertarik berinteraksi di Shopee. Kesimpulan Baik, ya, Cak? saya rasa saya rasa sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.